Penerapan work from home yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu. Pemerintah baru saja mengumumkan 8 kebijakan besar sekaligus yang akan langsung berdampak ke kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari work from home, pembatasan BBM, hingga program energi baru seperti B50. Tapi yang paling jadi perhatian adalah satu hal. BBM subsidi dipastikan tidak naik. Di tengah kondisi global yang tidak stabil, keputusan ini tentu bukan hal yang sederhana. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan rakyat? Atau justru ada dampak lain yang belum terlihat? Kebijakan ini diumumkan langsung oleh pemerintah melalui Sekretaris Kabinet, Menko Perekonomian, dan Menteri ISDM. Tujuannya jelas, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus mengantisipasi dinamika global. Artinya, pemerintah sedang bersiap menghadapi kemungkinan krisis sebelum itu benar-benar terjadi. Salah satu kebijakan yang langsung terasa adalah penerapan work from home. penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. ASN kini akan bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu. Ini bukan sekadar kebijakan kerja, tapi bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Tujuannya, mengurangi mobilitas, menghemat energi, dan meningkatkan efisiensi. Namun, tidak semua sektor mengikuti kebijakan ini. Sektor esensial, seperti kesehatan, keamanan, dan energi, tetap berjalan normal. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengah. Yang tetap dilakukan secara tatap muka penuh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas. Pemerintah juga mendorong gerakan hemat energi dan mobilitas cerdas. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan transportasi publik, dan mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Ini adalah langkah kecil, tapi jika dilakukan secara masif, dampaknya bisa sangat besar. Dari sisi anggaran, pemerintah melakukan refocusing
besar-besaran. Potensinya mencapai lebih dari 130 triliun rupiah. Dana ini akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif, termasuk penanganan bencana. Selain itu, kebijakan B50 juga akan mulai diterapkan. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Bagian paling krusial dari kebijakan ini adalah terkait BBM. Pemerintah memastikan BBM subsidi tidak naik. Tapi di sisi lain, akan ada pembatasan penggunaan BBM melalui sistem barcode. Artinya, bukan harga yang dibatasi, tapi aksesnya. Ini adalah strategi yang cukup unik untuk menjaga subsidi tetap tepat sasaran. Lalu bagaimana dampaknya ke masyarakat dalam jangka pendek? Kebijakan ini bisa memberikan stabilitas. Harga BBM tidak naik, inflasi bisa ditekan, dan daya beli tetap terjaga. Tapi dalam jangka panjang, pembatasan akses bisa menjadi tantangan tersendiri. Jadi, 8 kebijakan ini bukan hanya keputusan biasa, ini adalah strategi besar pemerintah. Untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Antara efisiensi, stabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. Tinggal kita lihat apakah kebijakan ini akan berhasil atau justru memunculkan tantangan baru. Artileri memahami dunia untuk membaca peluang.